فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. Ini perbedaan antara keadaan mayit mukmin dan mayit kafir di dalam alam barzakh atau di dalam kubur mereka. Jadi ketika fa'ammal mu'min, ketika mayit yang sudah dikebumikan itu adalah seorang yang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan innal abda idza wudi'a fi qabrih, tatkala ada seorang hamba idza wudi'a fi qabrih, ketika sudah diletakkan di dalam liang lahat, sudah dikebumikan, wa tawalla anhu ashabuhu, dan seluruh para keluarga yang mengantarnya sudah kembali, sudah pulang, sudah selesai pemakaman, sudah ditinggal oleh seluruh keluarga yang mengantarnya, hatta innahu yasma'u qar'ani alihim, sampai innahu yasma'u qar'ani alihim, tatkala seluruh keluarganya itu sudah mulai pulang, maka mayit yang ada di dalam kubur itu mendengar suara daripada sandal satu persatu dari keluarganya yang pulang ke rumah mereka masing-masing. Jadi mayit yang ada di kubur itu sejatinya mereka mendengar suara-suara yang ada di atas kuburannya. Dikatakan qara'ani alihim. Maka apapun yang terjadi di atas kuburannya, dia merasakan. Misal dibacakan Yasin, dibacakan tahlil, dan pahalanya sampai kepada mereka ahlul kubur. Atahu malakani fayuqidani. Atahu malakan. Selesai dikubur, maka datanglah dua malaikat. Datanglah dua malaikat. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Jadi di dalam kubur itu ada fitnah kubur. Yang kedua ada siksa kubur. Min fitnatil qabri wa azabil qabri. Apa yang disebut dengan fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir. Itu yang disebut dengan fitnah kubur. Kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar kelak kita diselamatkan dari satu, fitnah kubur di alam barzakh, yang kedua dari siksa kubur. Fitnah kubur dari pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Kalau sudah selamat dari fitnah kubur, maka dipastikan dia akan selamat juga dari azabil qabri, dari siksa kubur. Jadi ada siksa di dalam kubur. Kalau enggak selamat, wal iyadzubillah, fama ba'dahu asyad minhu. Maka fase dan marhalah setelahnya, karena setelah orang itu dikebumikan berada di alam barzakh, ada marhalah yang harus mereka lalui, mulai daripada dibangkitkan dari alam kubur mereka masing-masing, lalu kemudian digiring ke alam mahsyar, ke padang yang tidak ada pohon, gunung, tanah yang rata dan luas. Dikatakan innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah ila ardin bayda. Kalian semua, bukan hanya manusia, malaikatnya, binatangnya, semua akan digiring. Makhluk yang mendapatkan balasan ataupun makhluk yang tidak mendapatkan balasan. Binatang, kambing, sapi,
Mereka juga akan digiring oleh Allah ila ardin bayda, menuju bumi yang putih, yang tidak ada apa-apa. Bukan bumi yang sekarang kita tempati. Ardin bayda itu adalah bumi yang lain. Lalu kemudian di sana ada mereka yang enggak selamat akan merasakan panasnya matahari yang jaraknya hanya 1 jengkal dari kepala mereka. Tapi mereka yang beruntung akan mendapatkan naungan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok di mana mereka akan mendapatkan naungan daripada naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah syabun, pemuda, nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar fi ibadatillah, di dalam sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian para santri yang hidup di lingkungan pesantren yang disibukkan hanya dengan ngaji, zikir dan ibadah, tidak diragukan masuk dalam satu di antara 7 kelompok yang kelak akan mendapatkan daripada naungan arasy Allah, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar di lingkungan yang baik, lingkungan pesantren. Kerjanya, kesibukannya hanya ngaji, zikir, ibadah kepada Allah. Lalu kemudian dari mahsyar mereka ditimbang, amal-amal mereka ditimbang, dan menuju jembatan Siratal Mustaqim yang di bawahnya ada apa? Api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak beruntung akan jatuh ke dalam api neraka, yang selamat akan terus menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada telaga baginda Nabi besar Muhammad, ada yang mengatakan sebelum masuk ke dalam surga, ada yang mengatakan di dalam pintu surga. Mereka yang selamat akan mendapatkan air daripada telaga baginda Nabi besar Muhammad. Mereka langsung meminum daripada telapak tangan mulia baginda Nabi besar Muhammad, dan ketika meminum air telaga baginda Nabi besar Muhammad, mereka la yazma'u abada, tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Itu fase marhalah, dibangkitkan, digiring di mahsyar, berjalan di atas jembatan Siratal Mustaqim, ada telaga. Ini marhalah fase. Nah, barzakh atau al-qabr itu awwalu manzilin, itu fase pertama min manazilil akhirah. Ketika seorang itu meninggal dunia lalu kemudian masuk ke alam barzakh, dikubur, itu pertama fase di akhirat. Ya, fase pertama di akhirat adalah di dalam kubur. Dan orang yang selamat di alam barzakh, fama ba'dahu aisaru minhu, maka fase setelahnya akan dimudahkan oleh Allah sehingga pada akhirnya dia akan selamat masuk ke dalam surga. Yang enggak selamat, wal iyadu billah, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan dikatakan idza wudi'a fi qabrih, ketika seseorang sudah dikebumikan, sudah diletakkan di alam kubur, wa tawalla anhu ashabuhu, lalu kemudian keluarga, sanak kerabat yang mengantar jenazah untuk dimakamkan, tawalla, sudah kembali, sudah pulang, hatta innahu yasma'u qar'ani alihim, hingga satu persatu dari bunyi sandal mereka, mayit yang ada di kubur itu, yasma, mendengar, atahu malakan, maka datanglah 2 malaikat, malaikat mungkar dan malaikat nakir. Malaikat mungkar dan malaikat nakir, dikatakan malaikat mungkar dan nakir ini
malaikat aswadan, hitam, kulitnya hitam, azraqan, matanya biru, matanya biru, orangnya hitam, suaranya seperti petir menyambar. Suaranya seperti petir menyambar, orangnya hitam dan matanya azraqan, biru. Itu malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ini fitnah kubur. Fayuqidani, lalu kemudian ini secara hakikah. Yuqidan, ketika malaikat itu datang kepada mayit fi qabrih, di dalam kuburnya. Lalu bagaimana dengan mayit yang tidak dikubur? Apakah tidak didatangi oleh dua malaikat mungkar dan malaikat nakir? Misalnya mati tenggelam, kan nggak dikubur. Misal mati tenggelam, atau mati dimakan ikan, atau mati di atas pesawat, tubuhnya hancur, kan nggak dikubur. Apakah tidak didatangi oleh dua malaikat mungkar dan malaikat nakir? Maka dikatakan fi qabrih itu ghaliban. Itu melihat kebiasaannya orang yang meninggal itu dikebumikan, dikubur. Adapun mereka yang meninggal tidak dikubur, tubuhnya hancur, dimakan ikan, atau misal mati tenggelam, itu tetap malaikat datang kepada mereka. Jadi fi qabrih itu artinya fi maqarrih, bukan harus dikubur. Fi maqarrih, fi maqarrih itu di tempat di mana dia tetap di situ. Kalau misal dimakan ikan, maka kuburannya adalah di dalam perut ikan. Maka malaikat akan datang ke dalam perut ikan untuk menanyakan kepada mayit yang ada di dalam perut ikan. Kalau orang itu tenggelam berada di dasar laut, maka makarrinya atau kuburannya adalah di dasar laut. Malaikat akan datang ke dasar laut. Atau misal meninggal di udara, meninggal di atas pesawat, tubuhnya hancur, maka makarrinya ya di atas makarrinya datang kepada mayit yang sudah hancur itu. Makarrinya itu nggak ada kuburannya, bukan jadi walaupun tubuhnya hancur, ada tubuh yang tidak akan hancur selama-lamanya. Itu yang disebut dengan ajbuz zanab. Ya, misal ada orang meninggal di atas pesawat, tubuhnya hancur, itu pasti tidak akan hancur. Ada satu yang tidak akan hancur, tidak akan rusak, namanya ajbuz zanab, tulang belakang manusia. Yang kelak manusia itu akan tumbuh dari ajbuz zanab ini. Dia tumbuh dari ajbuz zanab. Atahu malakan. Ketika berada di makar, jadi qabrih itu makar, tempat tetap. Maka dikatakan selama mayit itu belum berada di tempat tetapnya, maka malaikat mungkar dan malaikat nakir tidak akan datang kepadanya. Misal orang meninggal di Malaysia, ingin dikirim dan dikebumikan di Madura, maka ditaruhlah jenazahnya di dalam peti jenazah sampai berminggu-minggu menunggu jenazah itu dikirimkan ke Madura. Maka walaupun sudah berminggu-minggu di dalam peti jenazah, malaikat tidak akan datang. Kenapa? Karena bukan makarrinya, bukan kuburannya.
dia akan dikebumikan di Madura. Maka ketika sampai di Madura, walaupun setelah berbulan-bulan, maka selama itu tidak akan didatangi oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir. Makanya dikatakan kalau ingin nggak didatangi malaikat mungkar dan malaikat nakir, ya sudah taruh di peti jenazah, nggak usah dikubur. Tapi kalau diniatkan dia dikuburkan di dalam peti jenazah selama-lamanya, maka itu makorinya berarti malaikat akan datang ke dalam peti jenazah. Tapi selama ada niat untuk dipindahkan, ya, selama dari peti itu akan dipindahkan ke satu tempat untuk dikebumikan di tempat itu, maka malaikat tidak akan datang. Kalau tidak ada niat untuk dipindahkan, maka itu makorinya, malaikat akan datang ke peti jenazah itu. Ya, jadi fi qabrih itu artinya fi makarrih, di tempat tetapnya. Di mana tempat tetapnya? Maka itulah yang dikatakan qabrih. Baik dikebumikan di dalam tanah, diletakkan di dalam peti jenazah, berada di dalam perut ikan, berada di dasar laut, itu namanya qabrih, itu namanya kuburan, dan malaikat akan datang ke situ. Fayaqulani lahu, lalu kemudian dua malaikat mungkar dan malaikat nakir ini bertanya ketika berada di makarrinya fi qabrih, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin. Ini ada namanya Muhammad, kata malaikat mungkar dan malaikat nakir ketika yuqidani, ketika disuruh didudukkan. Jenazah itu ketika dikebumikan kan dibaringkan menghadap ke arah kiblat, dibaringkan tidur miring atas sisi sebelah kanan dengan menghadap kiblat. Ketika didatangi oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, yuqidan, jenazah itu atau mayit itu disuruh duduk. Yuqidan, disuruh duduk, ya, disuruh duduk. Jadi ketika mayit itu menjawab dalam keadaan duduk, bukan berbaring menghadap kiblat. Ketika duduk, ditanya oleh malaikat mungkar dan malaikat nakir, wahai mayit, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin. Apa pendapatmu tentang manusia yang bernama Muhammad? Manusia yang bernama Muhammad. Maka jawaban mayit itu tergantung keadaannya. Fa'ammal mu'min, apabila mayit itu adalah seorang mukmin, fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Dia akan menjawab, kami bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Itu manakala mayitnya mukmin. Fayuqalu, ketika dia selesai menjawab, berarti lulus daripada fitnah kubur. Unzur ila maq'adika minan nar, maka dikatakan kepada mayit itu, unzur ila maq'adika minan nar, lihatlah tempatmu di neraka. Sebenarnya kamu itu tempatnya di neraka, aslinya tempatmu itu di neraka. Lihat, seandainya kamu tidak bisa menjawab, maka kamu akan menempati tempat yang disediakan di dalam neraka. Tapi karena kamu sudah menjawabnya dengan jawaban asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, maka lihatlah, itu sebenarnya tempat kamu di neraka. Tapi karena kamu sudah bisa menjawab, qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah. Sekarang tempatmu yang sejatinya ada di neraka itu sudah diganti oleh Allah dengan tempat di sorga. Minal jannah fayarahuma jami'a. Maka si mayit ini melihat keduanya, melihat tempatnya di neraka, seandainya dia tidak bisa menjawab, dan melihat tempatnya di sorga,
yang menjadi pengganti dari tempatnya di neraka. Dia lihat, dia mikir, seandainya saya tidak bisa menjawab, saya akan masuk dan itu tempat saya di neraka. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya pertolongan sehingga saya mampu untuk menjawab daripada pertanyaan malaikat mungkar dan malaikat nakir. Akhirnya dia melihat tempatnya di sorga, fayazdadu farhuhu, maka bertambahlah bertambah senang, bertambah bahagia karena melihat tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an. Lalu kemudian tempat atau kuburannya diluaskan oleh Allah. Tidak sempit. Ini namanya nikmat kubur. Jadi ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kalau selamat dari fitnah kubur, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Apa nikmat kubur? Yufsahu lahu. Kuburannya tidak sempit, dilapangkan oleh Allah, diluaskan oleh Allah. Tidak berhenti di situ. Wa yumla'u alaihi khadiran, dipenuhi dengan apa? Pepohonan, penghijauan, atau raihan, wewangian. Jadi kuburannya luas, tidak sempit, banyak penghijauannya, dan baunya wangi, ada wewangian. Ila yaum yub'atsun. Di dalam riwayat lain Allah berikan jendela. Di kuburannya itu ada jendela. Dari jendela itu dia setiap hari melihat tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia membayangkan kelak akan masuk dan menempati tempat yang Allah sediakan di dalam surga. Dan yang ketiga, kuburannya tidak gelap. Kuburannya diterangi dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya amal baiknya, cahaya ibadahnya. Itu gambaran daripada nikmat kubur. Pertama, yufsahu, kuburannya diluaskan oleh Allah, dilebarkan oleh Allah hingga selebar sab'una zira'an, selebar 70 zira', 70 hasta, sehingga diluaskan sampai 70 hasta. 70 hasta. Kalau satu hasta itu setengah meter, kurang lebih ya hampir 40 meteran. 40 meteran. Lebar, luas. Kuburannya luas, harum, banyak penghijauan, ada jendela, view-nya langsung view sorga. Jadi jendela itu view-nya view sorga. Lalu kemudian terang, diterangi dengan cahaya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang kafir yang mendapatkan siksa kubur, dikatakan Allah akan memasukkan 99 ular yang berbisa. 99 ular yang berbisa. Seandainya bisanya itu dikeluarkan di dunia, maka tidak akan pernah ada pohon yang tumbuh. Semuanya akan kering. Dan itu menggigit setiap saat. 99 ular. Yang kedua, daghtah. Daghtah itu kuburannya sempit. Jepitan kuburan, dijepit oleh kuburannya. Kuburannya menjepit, sempit, tidak luas, tidak lapang. Tidak ada jendela yang view-nya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian zulmah, tidak ada cahaya, gelap. Itu keadaan orang yang
mendapatkan siksa kubur. Allah masukkan 99 ular, kuburannya sempit, menjepit, lalu kemudian gelap, tidak ada cahaya dan sinar, tidak ada cahaya dan sinar, dan Allah tampakkan tempatnya di neraka. Wal'iyadzubillah. Wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun. Nah, ketika setelah selesai menjawab dan Allah berikan nikmat kubur, nikmat di dalam kubur, lalu dikatakan nam naumatal arus. Nam naumatal arus. Kepada mayit mukmin ini, nam naumatal arus. Sudah, kamu tidur sekarang. Tidur sampai hari kiamat. Maka dia tidur dengan tenang, tidur dengan nyaman hingga hari kiamat. Tidak merasakan siksa apa-apa. Tidak merasakan fitnah. Bahkan yang ia rasakan adalah kebahagiaan di alam barzakh, yang nantinya dia akan pada puncaknya akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang abadi, nikmat yang abadi, yaitu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.